Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan. Di kesempatan kali ini kami berdua sangat bersyukur karena kasih setia Tuhan melayakan kami untuk tetap setia melayani Tuhan. Dan di saat ini sebelum kita mulai dalam pemberitaan firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Baru 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 1 hingga yang ke-18 dengan tema di sepanjang minggu ini tentunya dari MTPJ, mengabarkan Injil adalah upahku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita lebih lanjut untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di kesempatan kali ini, kami tetap setia melayani Tuhan oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Bukan karena kuat hebatnya kami, tapi semata-mata hanya anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan di saat ini kami rindu mengabarkan firman-Mu, urapi setiap kami sehingga firman-Mu yang kami sampaikan itu benar, isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan yang jadi atas setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Untuk itu Bapa di sorga, Roh Kudus menuntun sehingga kami juga mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, di kesempatan ini seperti biasa kita akan membagikan 3 bagian ya dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Yang pertama kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang dari kitab 1 Korintus ya, kemudian pesan teks tentunya dari bacaan kita 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 1 hingga yang ke-18. Dan yang terakhir, apa hubungan tema, ya, implikasinya. Tema kita di sepanjang minggu ini, mengabarkan Injil adalah upahku. Nah, Bapak Ibu Saudara, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kitab 1 Korintus adalah tulisan dari Paulus seperti yang dapat kita baca pada pasal 1 ayat yang pertama. Ada tambahan nama Sostenes yang juga disebut sebagai saudara kita. Maksudnya Paulus dan jemaat di Korintus. Pada bagian ini menunjuk pada seseorang yang bisa jadi adalah juru tulis dari Rasul Paulus. Jika dicari nama Sostenes ditulis juga dalam Kisah Para Rasul 18 sebagai seorang kepala rumah ibadat. Saya tidak mengatakan apakah ini orang yang sama, namun yang jelas bahwa Paulus sebagai penulis kitab 1 Korintus yang kita baca, ini menulis surat ini pada masa akhir dari perjalanan misinya yang ketiga, di mana pada saat itu dia singgah di Efesus selama 3 tahun. Di sana ketika waktu terakhir ada di 3 tahun itu atau di tahun ketiga tersebut, Paulus menulis suratnya ke jemaat di Korintus, jemaat yang dirintis Paulus dan yang ditinggalkannya kembali demi melanjutkan perjalanan misinya. Sehingga tak heran selalu ada kepedulian besar dari seorang Rasul Paulus terhadap berbagai hal yang terjadi di jemaat di Korintus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada banyak masalah yang ada di Korintus yang sudah sampai ke telinga Paulus, mulai dari masalah perselisihan dan perpecahan dalam jemaat sehingga terjadi beberapa kelompok, kemudian juga masalah ketertiban sampai dengan masalah kesombongan karena banyaknya karunia. Kemudian ada masalah percabulan dan pengajaran yang tidak sesuai dengan iman Kristen sebagaimana yang Paulus ajarkan dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus yang disingkat 1 Korintus ini. Ini termasuk dalam surat penggembalaan di mana Paulus menegur, mengingatkan dan menasihati jemaat mengenai hal-hal atau masalah yang ditemui di sana. Nah, selanjutnya dalam konteks bacaan kita di hari ini jelas sangat berhubungan dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 8. Saat Paulus berhadapan dengan orang Korintus yang menganggap bahwa sebagai orang Kristen mereka bebas makan apa saja, yang termasuk yang diperuntukkan kepada berhala. Nah, akhirnya
ada beberapa orang yang dalam tanda kutip lemah imannya, kata Paulus, mereka belum kuat dalam iman keyakinan kepada Tuhan, jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam konteks itu Paulus menegaskan bahwa apapun tindakan yang menyebabkan orang tersandung, apalagi sampai jatuh ke dalam dosa, maka jangan sampai untuk dilakukan atau tidak usah untuk dilakukan. Maka dari pengajaran yang Paulus sampaikan di pasal 8 itulah kemudian Paulus menunjukkan praktek kehidupannya. Paulus rela membuang hak-haknya demi kepentingan orang lain. Dia menunjukkan buah dari hidupnya dan pengajaran-pengajarannya. Nah, bahasan 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 18 yang kita baca di hari ini akan menjelaskan bagi kita bagaimana Paulus berbicara cukup banyak dalam hal hak dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan dan dia terima sebagai seorang rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan di minggu ini dibagi menjadi 4 bagian. 1. Ayat yang pertama sampai yang ketiga mengenai pembelaan Paulus. 2. Ayat 4 sampai ayat 12a mengenai hak seorang rasul. 3. Ayat 12b sampai 15a mengenai sikap Paulus atas haknya. Dan 4. Ayat 15b sampai 18 mengenai pandangan Paulus memberitakan Injil sebagai upah. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, melihat bagian ayat 1 sampai yang ketiga yang menunjukkan pembelaan Paulus bahwa dia adalah orang bebas. Dia tidak terikat kepada siapapun. Nah, ini kemungkinan berhubungan dengan pernyataan dari Paulus sendiri bahwa dia telah menjadi orang bebas yang rela untuk membuang hak kebebasannya itu, yaitu dengan menjadi hamba bagi banyak orang demi dapat memperkenalkan Yesus Kristus. Paulus juga menyebut bahwa dia adalah rasul yang telah melihat Yesus sebagai bukti atau syarat dari kerasulannya. Kita dapat melihat di banyak teks dan kemudian menyimpulkan bahwa syarat seorang disebut rasul adalah pernah melihat Yesus, yang adalah dia yang mati dan yang bangkit dari antara orang mati. Jadi Paulus menuliskan untuk menyatakan bahwa dia benar adalah seorang rasul. Nah, selanjutnya bahwa kerasulan Paulus itu jelas ditunjukkan dengan adanya jemaat di Korintus sebagai buah pekerjaan Paulus dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang kata Paulus di ayat 3, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Nah, kalau dilihat bahasa aslinya akan ditemukan sebuah terjemahan yang mengartikan bahwa jemaat Korintus itu memberikan kritik, memeriksa, menyelidiki, dan menghakimi Paulus dengan mengatakan bahwa Paulus bukanlah seorang rasul. Mereka seakan lupa bahwa mereka mengenal Kristus itu melalui pelayanan dari Rasul Paulus. Nah, karena itu Paulus melakukan pembelaan atau berapologetik. Apa perlu membela diri? Jawabannya perlu, karena tuduhan bahwa Paulus bukanlah rasul bukan saja merugikan diri Paulus, tapi juga merugikan seluruh pelayanan Paulus dan termasuk di dalamnya pertumbuhan jemaat yang telah Paulus dirikan. Ketika kita baca hal ini, maka kita langsung diingatkan ya, jangan tutup mulut dan mesti berani untuk berapologetik. Apalagi kalau ada serangan terhadap ajaran-ajaran dalam iman kekristenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat selanjutnya sebagai pembelaan dari Paulus di ayat 4-12a, di mana Paulus berbicara mengenai pembelaan atas hak-haknya sebagai seorang rasul. Di sini Paulus memberi penjelasan. Paulus bilang kalau rasul-rasul yang lain mempunyai hak untuk makan dan minum, bahkan mereka membawa istri dalam perjalanan sebagaimana para saudara lainnya, maka apakah dia dan Barnabas tidak? Nah, coba kita lihat di ayat 6 ketika Paulus menuliskan hal ini.
Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Bahkan dituliskan juga di ayat 7, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dengan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Nah, hal ini dapat orang simpulkan bahwa menurut Paulus, orang yang melayani harus hidup dari pelayanannya. Karena dia memberikan contoh, sudah jelas ya tadi dibacakan. Pertama coba lihat tentara di sini tuh di ayat 7. Apakah dia berperang atas biayanya sendiri? Kemudian kedua dia bilang coba lihat tukang kebun, masih di ayat 7, di ayat 7b. Yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya. Masa dia yang tanam, dia sendiri tidak pernah rasa. Kemudian ayat 7c dia bilang lihat ke sana tuh gembala domba, masakan gembala domba tapi dia tidak pernah minum susu dari domba itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya Paulus berhak mendapatkan kecukupan dari kebutuhannya. Dia berhak untuk mendapatkan pemenuhan dari kebutuhannya karena pelayanan yang sudah dia lakukan. Ini dipertegas dengan ayat selanjutnya, ayat 8. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Artinya bukan lembu yang diperhatikan Tuhan, tapi para pembajak atau dorang yang berlelah. Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Allah memperhatikan semua yang membajak. Artinya bekerja, bukan leda tidur-tidur atau taunya minta ini itu Pak Tuhan. Kalau dia pelayan, maka pelayan yang memang melayani. Kalau dia pekerja di rumah Tuhan, maka pekerja yang betul-betul dah bekerja. Menurut hukum Taurat, kata Paulus dan juga para pelayan bahwa sebagai pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan juga sebagai pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Nah, kemudian di ayat 11 di sini kita dapat lihat ya bahwa Paulus meletakkan argumen bahwa hal rohani jauh lebih penting dari hal-hal duniawi. Namun menjadi adil jika saat kita menerima yang rohani dari hamba Tuhan, maka kemudian kita membalas dengan memenuhi kebutuhan jasmani dari hamba Tuhan tersebut. Ibaratnya kalau Pak dokter saja yang dah obati orang yang sakit, orang fisik supaya sehat, orang mau bayar, maka mana mungkin orang perhitungan dengan yang membetulkan atau hal yang penting pada kita, yaitu rohani kita. Ini kata hitung-hitungan manusia. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya yakin kita juga paham ya dengan apa yang Paulus sementara jelaskan ini. Paulus mengharapkan karena Paulus berlelah berbagi dalam pemberitaan Injil, dan itu tidak salah. Makanya Paulus sampaikan dan tegaskan bahwa memang kalau mereka sudah melakukan kewajibannya, ada hak yang seharusnya mereka terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selanjutnya ayat 12b sampai 15a, sikap Paulus atas haknya. Nah, setelah menjelaskan banyak hal pada ayat-ayat sebelumnya mengenai apa sih hak dari seorang rasul, kali ini Paulus mengungkapkan sesuatu yang berbeda. Memang dia berhak sebagai rasul untuk mencukupkan kebutuhannya, pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun bagi Paulus, dia memilih untuk tidak pakai hak itu. Tapi sebaliknya, Paulus pilih buat tanggung hidupnya sendiri supaya tidak jadi kendala dalam pemberitaan Injil. Paulus sampai mengajukan pertanyaan kembali yang bisa kita lihat. Contohnya di ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini dituliskan untuk dapat menegaskan apa yang dimaksud dari ayat 14. Demikianlah pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jelas bahwa mereka yang memberitakan Injil
Mereka harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi yang harus dicukupi kebutuhannya atau yang harus orang penuhi DP kebutuhan hidupnya adalah mereka yang memberitakan Injil. Gereja harus berhikmat dalam membedakan mana hamba Tuhan yang benar-benar memberitakan Injil dan mana hamba Tuhan yang bukan terpanggil namun sekedar profesi saja dalam tugas pelayanan atau untuk sebutan hamba Tuhan. Sekali lagi, Paulus yang terbukti benar sebagai seorang rasul sungguh-sungguh melayani dalam kewajibannya sebagai seorang pelayan atau hamba Tuhan. Namun Paulus tidak mempergunakan hak-hak itu. Jelas di ayat 15a. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak, di sini dia tuliskan, aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Dia jelaskan bukan supaya orang ingat dia sebagai rasul, kok akhirnya tiba-tiba penuhi DP kebutuhannya. Kita tahu bagaimana Paulus ketika ada dalam konteks bacaan ini. Dia digosipkan kalau dia memberitakan Injil karena uang. Di samping juga ada pemberitaan bahwa Paulus bukanlah rasul. Atau bahwa adanya pemberitaan bahwa Paulus adalah seorang pengacau. Maka Paulus memberi penegasan bahwa dia dapat membiayai hidupnya sendiri. Dan dengan sikap ini tujuannya satu, yaitu agar pemberitaan Injil tidak menjadi terhalang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kemudian mari melihat bagian terakhir yaitu ayat 15b sampai 18 tentang pandangan Paulus mengenai memberitakan Injil sebagai upah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus menulis bahwa lebih baik mati, kata, daripada, dia tulis di sini. Kemudian bahwa kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Ini sangat berhubungan dengan ayat-ayat setelahnya, yaitu coba orang lihat dari ayat 16 ya. Bahwa karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Nah, pernyataan yang luar biasa mengenai pelayanan Paulus. Pelayanan yang dilakukan dengan ketulusan, menjawab dari anugerah Allah atas kehidupannya. Sehingga bagi Paulus, pemberitaan Injil atau ketika dia memberitakan Injil, maka ini karena adalah perintah Tuhan bagi kehidupannya. Jadi tidak ada alasan bagi dia untuk membanggakan diri, memegahkan diri, untuk bermegah karena apa yang dia lakukan. Dan karena itu memberitakan Injil bagi Paulus adalah keharusan. Dan menurut dia, celakalah dia jika justru dia berhenti untuk memberitakan Injil atau malah tidak memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus menekankan bahwa dia memberitakan Injil bukan karena DP mau, tapi karena Tuhan sendiri yang kehendaki, dan itulah kebanggaannya. Kebanggaan sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Tuhan. Di sini Paulus mempertanyakan dan kemudian menjawab sendiri bahwa upah yang dia terima adalah boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa dia tidak mempergunakan haknya sebagai pemberita Injil. Paulus tidak mengajarkan untuk hamba Tuhan menolak pemberian jemaat. Tapi di sini Paulus menuliskan kebanggaannya dan maksud pemberitaan Injilnya. Paulus menegaskan bahwa dia telah menerima upah, yaitu saat dia, orang yang tidak layak, kemudian dipilih, dan kemudian dapat melakukan perintah Tuhan dengan memberitakan Injil. Bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau sekedar upah, sekedar profesi, tapi melakukan perintah memberitakan Injil sebagai ekspresi syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan dan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai mengabarkan Injil adalah upahku. Itu diangkat dari pembacaan kita di hari ini 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 18 yang memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama,
Berhubungan dengan tema MTPJ Gemim, mari kita lihat apa alasan pemilihan tema ini. Nah, dalam buku MTPJ dijelaskan bahwa adanya berbagai keinginan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi di saat ini, di waktu-waktu sekarang, itu kadang membuat manusia semakin materialistik. Manusia dihargai saat punya banyak harta. Tak heran ditemukan bahwa perilaku menuntut dihargai secara materi ini terkadang mengikis pemberian diri dalam pelayanan. Bahkan kita harus jujur kalau ada hamba Tuhan yang mungkin pernah kita temui, kita lihat, kita saksikan menolak pelayanan karena memikirkan pemasukan finansial, atau mungkin memikirkan medan pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau bahkan gaya hidupnya. Nah, dalam kenyataan tersebut harus dipastikan bahwa masih ada juga pelayan atau hamba Tuhan yang berfokus pada pelayanan pekabaran Injil tanpa memperhitungkan apa, berapa, bagaimana, dan di mana mau melayani, asal Injil diberitakan. Dan ini adalah sebuah kehormatan. Yang kedua, kita belajar bahwa semua orang termasuk hamba Tuhan itu punya kebutuhan. Namun sebagai hamba-hamba Tuhan jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan kita. Apalagi untuk memenuhi nafsu kerakusan kita, untuk ingin kaya, ingin dihormati secara materi. Sehingga yang ada justru tidak lagi fokus pada kualitas pengajaran kita, pada kualitas ibadah jemaat. Namun apa yang kita dapat kalau kita mau backing ini pelayanan? Jangan sampai seperti itu. Saya menjadi khawatir Bapak Ibu Saudara jika demikian. Pelayanan pekabaran Injil menjadi tidak murni lagi. Kalau Pak orang kaya, Pak yang ada kekuatan mungkin dalam jabatan dan sebagainya, mungkin firman Tuhan lebih ke pujian, sanjungan bagi yang mendengarkan, demi memuaskan keinginan pendengar yang ujung-ujungnya uang dan kehormatan. Pekabaran Injil adalah tugas semua orang percaya. Tapi etika pelayanan harus dipegang agar pelayanan tidak sekedar profesi. Jangan jadi pelayan karena ingin kaya. Jangan jadi hamba Tuhan karena cuma ingin dihormati. Jangan suka jadi pendeta supaya kaya. Jangan jadi misionaris supaya bisa bapontar. Jangan jadikan pelayanan pekabaran Injil sebagai ladang mencari uang, sebagai tempat mencari prestasi dan prestise, sehingga kita tidak lagi memberitakan firman yang benar. Kalau sejadi hamba Tuhan, malot orang yang dipakai dan dibekali marpelayanan apapun kurang inga-inga, ada amplop ndak dapat apa ndak kalau kita pergi ke sana dapat ndak perhitungan jauh atau dekat ini tanpa pelayanan, enak atau biasa, gemuk atau kurus. Saudaraku, melayanilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Yang ketiga, mari kita belajar seperti Paulus. Dia tidak terima upah dari pelayanan, even dia melayani luar biasa. Dalam hal ini, kita yang sedang cukup jangan pelit juga untuk bantu jemaat. Jangan cuma fokus untuk show off di media sosial atau dalam kehidupan pelayanan kita. Sehingga rasa-rasa so malu mau pegang tangan dengan jemaat, Kang. Malu dalam hal, aduh sapa dorang, sapa dia. Masa kita yang adalah hamba Tuhan mau hormat pada dia atau mau segan pada dia, dia bukan siapa-siapa. Padahal jemaat mungkin di sekitar kita justru karena mereka peduli dengan pelayanan, mereka sedang tidak makan tapi menopang kerja pelayanan. Hidup dari Injil, betul itu Alkitabiah. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita harus bekerja. Kita harus memberitakan Injil sesuai dengan tugas kita. Itu kewajiban kita. Sebaliknya, berdosa jemaat yang suka perhitungan memberi biaya hidup bagi hamba Tuhan. Mungkin jemaat kita, jemaat yang tidak terlalu mampu. Apalagi kalau jemaat mampu kan, tapi berilah yang terbaik pada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk melayani dengan sungguh-sungguh di jemaat kita ada. Misalkan pendeta, kalau dia sendiri harus bekerja lain untuk memenuhi ekonomi keluarga, siapa yang malu
Bagaimana dengan pelayanan kalau pendeta karena orang tidak perhatikan, kemudian dia fokus dengan pekerjaannya, sehingga mungkin pelayanan terbengkalai. Nah, biaya hidup hamba Tuhan yang kita berikan, entah itu bulanan atau ketika dia datang melayani, lakukan dan berikan dengan sukacita. Apalagi jika hamba Tuhan itu sungguh-sungguh melayani, siang malam naik turun rumah dalam doa, urus program jemaat dengan baik, dia juga memberikan hati dan tenaganya seutuhnya untuk pelayanan. Mungkin dia akhirnya melewatkan tanggung jawabnya dalam keluarga karena memberi hati, waktu, tenaganya dalam pelayanan. Tidak akan miskin jemaat yang mau untuk menopang ekonomi atau kebutuhan dari hamba-hamba Tuhan seperti ini, dari para misionaris, dari para pekerja gereja. Semua orang berhak mendapat penghargaan, termasuk di dalamnya para hamba Tuhan yang telah sungguh-sungguh melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelayanan ini adalah tugas mulia. Orang Iko Paulus yang melayani dengan sungguh-sungguh. Dia tulus hati, penuh semangat, dan jangan iri pada yang kaya atau jangan sombong saat diberi. Hidup sederhana sebagai hamba-hamba Tuhan, hidup mencukupkan diri sambil menjaga diri agar jangan menjadi batu sandungan dalam pelayanan. Kita semua yang diberi kesempatan untuk melayani, kita hidup di antara orang-orang lain dan kita menjadi rekan sekerja Allah. Kita dipakai untuk menjangkau dunia cemar lewat pelayanan yang kita kerjakan. Tuhan Yesus yang sudah selamatkan kita semua, karena itu mari dengan berita inti Injil tersebut hidup dalam ucapan syukur dengan mengerjakan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan memang tidak gampang. Sobeking bagus saja rupa Paulus masih juga dikritik, dapat gosip ini itu. Tapi kebenaran adalah dalam Tuhan. Kita harus speak up, berani bicara, berani untuk membela kebenaran, apalagi ketika Injil mulai dikoyak dengan berbagai pengajaran yang tidak baik. Buat pembelaan, nyatakan kebenaran. Sebaliknya, minta Tuhan juga agar Tuhan selalu murnikan niat hati kita dalam pelayanan. Kalau salah, maka minta ampun Pak Tuhan, minta kembali Tuhan untuk murnikan niat hati dalam pelayanan. Karena luar biasa sekali tugas ini, dan akan lebih luar biasa lagi jika kita sungguh-sungguh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan dan mengalami kasih di dalam Tuhan. Nah, mengakhiri perenungan ini, kami mau sampaikan rasa bangga bagi semua sahabat pelayan kami, para misionaris dan hamba-hamba Tuhan yang sementara bekerja sungguh-sungguh dalam pelayanan. Terus lakukan yang terbaik biar firman ini menguatkan dalam kerja pelayanan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan memberi kecukupan bagi setiap kita. Jadilah rekan sekerja bagi pelayanan untuk nama Tuhan. Dia, Tuhan Yesus yang mau mati dan bangkit bagi kita, akan terus menolong pelayanan kita semua. Bagi kita semua sebagai jemaat, tetap pegang kabar baik itu, dukung dan doakan, cukupkan kebutuhan hamba-hamba Tuhan di jemaat. Kita tidak akan kekurangan karena mau menopang kehidupan mereka yang telah berlelah memberi diri dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Berharap semua diberkati oleh Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan sebelum kita akan berpisah, kita akan berjumpa nanti minggu depan, kita akan menutup dalam doa. Silakan untuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, melalui firman-Mu kami sudah belajar. Tuhan, berikan kami kerendahan hati untuk dapat melakukan apa maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kebenaran firman akan membuat kami bersuka hati dalam pelayanan. Kami tahu Tuhan tidak mudah ada di ladang ini, tapi kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami. Maka dengan kekuatan Tuhan, kami dimampukan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang kami temui dan jumpai. Tapi juga dengan kehendak Tuhan, kami diberi kemampuan untuk dapat terus memuliakan Tuhan dengan hidup seturut dengan apa kata firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan kami, menjadi kekuatan setiap kami yang mendengar.
dengan keadaan apapun kami saat ini. Kami sungguh percaya yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan duka cita, yang dalam berbagai masalah, Tuhanlah yang akan memberi penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, lebih dari segala perkara Tuhan. Kami mohon ajar kami untuk terus hidup dalam kasih dan kehendak Tuhan. Sehingga setiap hamba-hamba Tuhan, para misionaris dimanapun berada, menjadi doa kami agar hidup mereka terus Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terpuji namamu Bapa di sorga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.